بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali nafanallahu bi wa bi ulumi fid darin amin ila qawlihi wala ilaja fi takriril maut, dan tidak ada obat fi takriri dalam menetapkan al-mauti, kematian, fil qalbi, di dalam hati, mislu, seperti an-nazari ila man mata, seperti melihat kepada orang yang meninggal, min al-aqrani, dari kerabat, wal ashkal, dan kerabat. Aqran ish? Kerabat. Nah, aqran itu orang yang sezamannya dia. Kerabat itu aqarib. Al-qarin, qarin, aqran. Qarin yang satu zaman. Aqran jamaknya. Hadza fulanun qarini fit talab. Berarti apa? Dia sezaman dengan saya ketika menuntut ilmu. Hadza min aqrani fulan, min aqran. Berarti sezaman gitu. Baik. Min al-aqrani, dari orang yang sezaman, wal ashkali, dan dari rupa maksudnya yang setara dengan dia, maksudnya satu letting. Ashkal itu apa rupanya, maksudnya masa mukanya. Syakal itu kan muka, wajah, maksudnya satu profesi bisa diartikan. Ashkalnya dia, hadza talib ilm, hadza talib ilm, hadza tabib, hadza muhandis gitu. Orang kalau ngelihat orang sezamannya dan satu profesi lagi, sama-sama talib ilm, sama-sama meninggal, waduh, berarti anda juga bisa mati. Tapi kalau satu zaman tapi dia dokter, dia dokter yang mati, bukan anak, bukan talib ilm, masih agak jauh. Prediksi orang yang terdekat yang sama dengan dia gitu. Tapi kata beliau apa? Itu ilaj. Yang sekarang mau ngasih obat untuk bisa benar-benar resep mengingat kematian, maksudnya beliau. Tapi wa annahum, dan sesungguhnya mereka, kaifa, sebagaimana, ja'ahumul mautu, datang kepada mereka kematian, fi bukan waqtin, sebagaimana, berarti kaifa, bagaimana, wa annahum kaifa ja'ahumul maut, bagaimana datang kepada mereka kematian. Ayo. fi waqtin lam yahtasibu, di waktu yang tidak mereka kira-kira. Amma, dan adapun man kana, bagi orang yang musta'id dan yang siap, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Wa amma man kana maghruran, dan adapun orang yang tertipu, bitulil amali, dengan panjangnya angan-angan, faqad khasara, maka dia telah rugi, khusranan mubinan, dengan kerugian yang sangat nyata. Falyanzur al-insanu, maka renungilah al-insanu, orang-orang, kulla sa'atin, setiap waktu, fi atrafihi, dalam kedua matanya, wa adhihi, dan anggota badannya, wal yatadabbar, dan dia merenungi, hendaknya dia merenungi atau memikirkan, bisa ngambil tadabbur, bertadabbur bisa juga, karena bahasa Indonesia juga tadabbur kan ya, bertadabbur atau merenungkan atau memikirkan. Kullu sawa. Annaha, bahwasanya, kaifa ta'kuluha, bahwasanya apa tuh annaha, annaha ay atrafihi wa a'dha'ihi, anggota tubuhnya, bahwasanya anggota tubuhnya, kaifa ta'kuluha didanu, sebagaimana serangga memakannya, la mahalata. Didan ini maksudnya akan dimakan oleh apa? Didan itu belatung. Didan kan yang makan jasadnya bangkai. Didan cacing, jenis cacing yang ya belatung lah kita bilang. Baik. La mahalata, pasti. Wa kaifa, dan bagaimana, tatafattatu, hancur, azamuha, tulang-tulangnya, wal yatafakkar, dan hendaknya dia berfikir, anna duda, sesungguhnya ulat, yabda'u, dia memulai, bihadiqatihi, dengan bola matanya, al-yumna awalan, yang bagian kanan terdahulu, au bil yusra, atau yang bagian kiri duluan. Fama ala badanihi, maka tidaklah atas badannya, syai'un, sesuatu, illa, kecuali, wa huwa tu'matul lidudi, kecuali dia itu makanan, lidudi, untuk ulat,
wa ma lahu, dan tidaklah baginya, min nafsihi, dari jiwanya, illal ilmu, kecuali ilmu, wal amalu, dan amalan, al khalisu, yang ikhlas, liwajhillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan begitu juga, yatafakkaru, dia berfikir, fima, atas apa-apa, sanuriduhu, yang akan datang, min yang azab, akan kami sampaikan. Sanuridu nahnu, sanuriduhu, akan kami sampaikan. sanuriduhu, yang akan kami sampaikan, min azabil kubri, dari azab kubur, wa su'ali munkarin wa nakirin, dan pertanyaan dari malaikat munkar wa nakir, wa minal hasyri wa nashri, dan dari hari kiamat, Hari hasyr, hari kebangkitan. Hasyr, perkumpulan. Nasyr juga ya. Nasyr itu kebangkitan. Hasyr itu perkumpulan. Nasyr sebenarnya apa? Perkumpulan juga, kebangkitan dan perkumpulan. Taib. wa ahwali, dan keadaan al-qiyamah, hari Dan kiamat. bukan ahwal, itu bukan ahwal, bukan. Ahwal itu apa? Daripada haul. Haul itu di sini artinya hal-hal yang serem, hal-hal yang mengerikan. Hal-hal yang mengerikan di hari kiamat. Ahwal yaumil qiyamah, bukan ahwal yaumil qiyamah. Beda banget artinya. Ahwal keadaan-keadaan. Kalau ahwal jama'u haul. Haul itu syai'un makhif, yang ditakutkan. Wow, hadza haulun kabir. Berarti suatu serem, mengerikan. Ya, ahwal jamanya hal-hal yang mengerikan di hari kiamat. Taib. Wa faz'in nida'i, dan dari Seremnya, faza' atau takutnya, seremnya gitu ya. Takutnya atau seremnya, an-nida. Apa nida? panggilan, Panggilan. yaumal ardil akbar, dari hari, di hari kiamat. Ardul akbar berarti hari penampilan, atau iya hari kiamat maksudnya. Ardul akbar. Ard itu berarti akan ditampakkan, hari yang besar dalam penampakan segala sesuatu. Taib. Fa'amthalu, maka perumpamaan hadhil afkar, pemikiran ini, hiya, yaitu allati tujaddidu, yang dimana dia memperbarui, zikrul mauti, mengingat kematian, ala qalbi, atas hatinya, wa tada'uhu, dan mengajaknya, ilal isti'adadi, untuk mempersiapkan, lahu, kepada kematian. Kata Imam Ghazali mengasih obat untuk kita. Taib. Kita udah tahu penyakitnya. Allah, kenapa kita tulul amal? Kenapa ini kita lupa kematian? Gak nginget kematian. Ada dua penyakit. Gara-gara itu kita gak inget kematian. Apa itu? Hubbud dunya wal jahl. Hubbud dunya, cinta banget kepada dunia. Dan bodoh. Bodoh dalam cara pikir. Salah dalam cara mengkiaskan dan memikirkan. Itu kebodohan di sini maksudnya. Bukan orang yang bodoh, orang yang nggak sekolah, nggak lulus, bukan. Mungkin aja dia profesor, mungkin dia doktor, mungkin dia punya perusahaan gede, mungkin. Tapi dia bodoh. Bodoh dengan cara pikirnya. Salah cara pikirnya. Obatnya gimana? Ya benerin cara mikir, yang benar cara mikirnya. Dengan kias-kias yang sudah disebutkan oleh beliau, bahwa kematian pasti akan datang. Ya, harusnya persiapan. Sesuatu yang pasti harusnya dipersiapkan lebih dibandingkan sesuatu yang belum pasti. Toh dia mempersiapkan untuk masa depan yang pendek. Nanti masa tua dia siap untuk capek. Masa gak capek untuk akhirat? Untuk kematian yang pasti dia akan datang. Pikirkan. Nah, terus hubbud dunya harus dihilangkan. Kata beliau, kemudian setelah itu termasuk obatnya adalah apa? Wala ilaja fi taqriril mauti fil qalb. Tidak ada obat untuk menguatkan, menetapkan ingat kematian di dalam hati, biar nancep di dalam hati. Bagaimana? Mithlun nazar ila man mata minal aqrani wal ashkal. Seperti melihat. Maksudnya melihat dengan merenung orang-orang yang mati daripada kerabatnya, daripada orang-orang sezaman dia dan seleting dengan dia, selevel dengan dia. Aneh, posisi aneh apa? Pelajar. Ada nggak orang pelajar mati? Iya ada, fulan. Fakir. Bahwa dia itu waktu mati itu nggak siap loh. Kan kemarin sempat kita jalan-jalan ya, tahun depan kita nanti buat gini ya, nanti kita planningnya gede, mati. Berarti planning ini nggak membuat dia panjang umur gak? La ilaha illallah. Iya, sezaman sama anak umat. Selevel dengan anak, umurnya lebih kecil dari anak atau seumuran dengan anak. La ilaha illallah. Itu ngena itu.
Itu kita mau nggak mau pasti mikirin kematian. Oh iya, sebagaimana dia menimpa kepadanya kematian tanpa disangka, bisa juga menimpa kita tanpa disangka. Ada gawi. Ini sangat kuat untuk membuat orangnya benar-benar mengingat kematian dengan baik. Tapi ya pikir bagaimana datang kepada mereka kematian, sedangkan mereka tidak siap. Adapun kalau mereka siap, cakep. Ada teman anak yang meninggal tapi dia siap dari awal, dia udah siap. Anak mau mati, anak zikir, anak tilawah, anak berbuat baik. Masya Allah, fulan umurnya kurang lebih sama kita, tapi dia siap untuk kematian, beruntung. Nah itu maunya yang mana gitu loh. Itu mau kayak siapa gitu. Ya, adapun orang yang maghrur betul amal faqad khasira khusran mubin. Falyanzur insan kull sa'a min atrafi wa a'dha'i. Setiap hari ngeliatin dong anggota tubuh ente, seneng kan? Oh, punya tangan, muka, ganteng ceritanya, ngaca nyisir. Oh, matanya begini. Itu tuh mata badanmu ya Allah. Nanti di dalam kubur bisa nggak ente bilangin, jangan dimakan ya, belatung biarin. Mata ana nggak bisa. Kalau dimakan, ente katanya suruh mikir, mata yang mana dulu yang mau dimakan nih, kanan apa kiri dulu nih makan sama belatung. La ilaha illallah. Pemikiran seperti itu membuat hancur semua rasa sok, rasa hebat, rasa bahwa dia punya, dia ini hilang. Kenapa? Bakal dimakan sama dokter. Bakal dimakan nih, dirawat tubuh, dirawat ceritanya biar sehat. Jadi makanannya belatung. La ilaha illallah. Ini kayak gini bikin ngancurin, bikin benar-benar kematian berarti oh iya, nyata. Itu akan datang. Ya. Wa tu'matun lidud, ma lahu min nafsihi illa al-ilm wal amal. Terus yang enggak bakal ana bawa kecuali dikubur kecuali ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang kenal tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, itu akan memberi manfaat dikubur. Adapun badanmu, kuatnya tubuhmu, ya, barbel yang ente bisa angkat sekian, atau ente bisa lari sekian kilometer tanpa capek, ya ruh. Tapi ilmu, saya punya ilmu apa ilmu di sini? Ilmu bukan ilmu sekedar ilmu fikih, itu sarana, tapi ilmu yang hasilnya adalah kenal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, itu ilmu. Ada ilmu, ente ke bawah itu. Ilmu ma'rifah kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah, itu akan kita bawa di kubur. Kalau ilmu yang lain selesai, kita di dunia, ilmu wasilah nih, ilmu kayak gini, kita tahu caranya, ini wasilah. Tapi kan untung banget kalau yang wasilahnya membuat kita kuat dalam ilmu akhirat tadi, ilmu ma'rifat tadi, yaitu mengenali kebesaran dan keagungan Allah. Itu yang menetap di dalam hati, itu ilmu juga. Itu yang akan bermanfaat kata beliau. Yang maksud ilmu di sini. Baik kalam. Al-ilm alladhi yanfa' fil akhirah. Taib wal amal al-khalis, amalan yang ikhlas karena Allah, itu yang fa'. Tamam? Diwajilah wa kadzalika tafakkar fima sanuriduhu. Nah, begitu juga hendaknya biar bertafakur, merenungi apa yang nanti saya akan sampaikan di sini. Ada siksa kubur, pertanyaan mungkar nakir, kondisi orang dalam kubur, macam-macam keadaannya. Mikirin, ana yang kayak gimana ya? Ana kalau ditanya mungkar nakir gimana? Yang nemenin ana dalam kubur amalan yang mana? Apakah ada amalan yang makbul di sisi Allah nemenin ana di alam kubur? Apa ana bakal kosong, nggak punya apa-apa, atau ditemenin oleh amal buruk? Fakir, kata beliau. Dan nanti akan ada cerita yang akan riwayat, bukan cerita ini, bukan cuma dongeng. Nanti akan di hari kebangkitan, ente bakal posisinya di mana? Ketika dipanggil namanya menghadap kepada Allah, ente bakal kayak gimana? Ketika mizan, fakir. Nanti yang ana bakal sampaikan ini jadi bahan tafakkurnya ente. Kalau udah bisa begitu, fa'amthalu hadhil afkar allati tujaddid dzikral maut ala qalbih. Pemikiran-pemikiran semacam ini yang akan memperbaharui, ya, mengingat kematian dalam hati. Alas, orang benar-benar resep berarti. Kalau udah kuat kayak gitu, urusan dunia dan semacamnya nggak berpengaruh dia sama dunia. Alas, karena dia udah memikirkan sesuatu yang lebih serem, lebih mengerikan, lebih berbahaya. Karena itu para sahabat bisa zuhud. Kenapa? Sahabat itu ada zuhud dunia. Sayyidina Salman kita baca, Masya Allah, fulan begini. Ini kenapa bisa begitu? Kenapa? Ya akhirat depan mata dia. Mau lihat akhirat sepertinya depan mata dia. Ya, kayak mau tergiur dengan dunia. Nggak ada. Dunia yang anggap mereka ini cuman sesuatu yang hanya lewat aja. Ya, la ilaha illallah. Allah Rabbi la ilaha illahu. Ya, wa amthal hadhihi al-afkar hiya allati tujaddid dzikral maut ala qalbi wa tad'uhu ila al-isti'dadi lah.
dan membuat dia apa? Memiliki persiapan. Dengan itu persiapan. Ayo, stay. Persiapan beramal apa? Ya Allah. Ya. Wa minhum. Nanti beliau akan sebutkan tentang maratib الناس في طول الأمل. طيب اقرأ أول لأنه كثير هذا. اقرأ قليل. اقرأ بسم الله. بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصاره. Pembahasan maratib urutan. An-nasi seorang fi tulil amal. Urutan apa? Derajat gitu ya, derajat orang-orang atau level orang-orang, derajat deh orang-orang. Fitulil amal dalam panjang angan wa qisarihi dan pendeknya angan-angan. Ilam ketahuilah annal khalqa sesungguhnya makhluk fi dzalika yatafawatuna dalam hal tersebut berbeda-beda. Faminhum man ya'mulu dan dari mereka barang siapa orang yang berangan-angan al-baqa'a mengharap maksudnya ya'mulul baqa dia berangan-angan bisa deh al-baqa yaitu dia akan kekal wa yastahi dzalika abadan dan dia menginginkan dzalika hal tersebut abadan selamanya. Qala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin yawaddu berkeinginan atau berharap ahaduhum salah satu dari mereka yawad berharap atau berkeinginan ahaduhum salah satu dari mereka lau yu'ammar seandainya yu'ammar dia akan diberi umur alfasana. Semua orang kayak gitu pengen hidupnya kekal sampai apa? Bisa nggak sih kita hidup abadi? Bisa nggak sih kita kalau nggak bisa abadi, setidaknya bisa nggak menghindari penuaan? Oh Allah, sampai bikin obat, bikin apa, biar nggak tua. Tapi nggak tua sampai berapa? 100 tahun? Bisa? Nggak mungkin. Kurang lebih ya, 10 tahun, 20 tahun. Mau kemana? Kalau ujung-ujungnya mati juga? Kalau ujung-ujungnya bakal tua juga. Takut menghindari penuaan. Hati-hati, ntar cepet tua, ntar begini. Sampai berobat, sampai ada yang pakai laser, pakai ini, pakai itu. Manusia, kenapa? Karena memang asli tabiat manusia yang nggak ingat akhirat, nggak tahu tujuannya, pengennya abadi. Salah satu harapan dari awal sampai sekarang, nggak ada yang dapat pengen hidup abadi. Sampai di film-film dibikinnya begitu. Fulan hidup abadi katanya. Kesian banget deh manusia ini. Ya ngarepin sesuatu yang nggak mungkin dia dapetin. Kalah nanti pikirin aja yang nanti bakal abadi nih. Allah udah janjiin ada hidup. Khalidina fiha abada. Janji Allah abada itu di situ. Lah, mainnya di sini. Di sini enggak enak. Ya. Kamil, wa minhum dan dari mereka man ya'mulu yang mengharap al-baqa kekal ilal harami sampai. Jadi dia ingin kekal, maksudnya tetap hidup ilal haram sampai tua. Ilal haram ya sampai masa tua wa huwa aqsa dan hal itu aqsa memutus puncak umur alladzi syahadahu yang di mana dia melihatnya wa ra'ahu dan dia melihatnya. Nah, jadi itu taib wa huwa alladzi dan dia alladzi mana yuhibbu alladzi orang yang yuhibbu menyukai ad-dunya habban syadidan dengan hubban syadidan dengan cinta yang sangat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syaikhu syabun gurunya orang tua itu selalu muda. Asy-syaikhu syabun orang tua selalu jiwanya muda dalam sisi apa? Fi hubbi talabid dunya dalam mencari dunia. Syekh 80 tahun. Oh, semangatnya. Harus kerja, harus punya duit. Nah, dia masih mikirin duit. Kelas, tinggal mikirin syab. Pemikirannya kayak pemuda dalam urusan nyari duit. La ilaha illallah. Wa inil apa? Wa inil taffat tarquwatahu minal kibar. Tarquwah walaupun sudah keriput atau sudah terlipat
turquwatah, ya lehernya, turquwah sini maksudnya leher. Jadi lehernya udah keriput padahal. Minal kibar, dari tua, tetap aja muda dalam mikirin dunia. Illa alladzina taqaw, kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa qalilun mahum, dan mereka itu sedikit. La ilaha illallah. Minimal apa? Udah, kalau hidup abadi sih mustahil. Minimal saya pengen hidup sampai tua deh. Jangan mati cepet. Penyakit. Siapa bilang ente bisa hidup sampai tua? Emang harapanmu itu bisa menyampaikanmu? Iya, pasti. Ana jangan mikir mati. Ana pengennya hidup prediksi sampai tua, biar panjang umur. Ya enggak juga. Siapa bilang kalau ente prediksikan ente panjang umur terus panjang umur beneran? Ya, yang ngatur kematian kan yang lain, bukan ente. La ilaha illallah. Wa hakadha, nanti wa minhum. Nanti baru beliau akan bahas bagaimana ini gambaran aja, orang-orang tuh begitu dalam pikirannya, minhum begini, minhum begini. Ya. La ilaha illallah. Wallahu taala alam.